janji yang kokoh. Pertama adalah janji antara Allah dengan para rasul. Yang kedua adalah janji antara Nabi Musa dengan umatnya. Dan yang ketiga adalah antara suami dan istri. Hanya 3 itu yang menggunakan istilah janji kokoh. Jadi kalau ingin tahu seserius apa perkawinan di hadapan Allah, itu seserius perjanjian antara Allah dengan para rasul dan antara Rasul Musa dengan umatnya, itu kokoh sekali, kuat sekali, tidak boleh dipermainkan. Oleh siapapun tidak boleh dipermainkan. Oleh suami, oleh istri, oleh orang tua masing-masing, oleh masyarakat, oleh negara, dan oleh agama. Maksudnya mempermainkan perkawinan atas nama agama juga tidak boleh. Karena ini adalah janji kokoh yang nanti akan langsung dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari pengadilan tadi. Yang ketiga, pilar perkawinan yang ketiga adalah saling memperlakukan pasangan secara bermartabat. Istilahnya dalam hadis disebut muasyarah bil ma'ruf. Saling bergaul secara bermartabat. Ayat ini menarik sekali karena dia memanggil orang-orang yang beriman. Ini dulu ayat ini mengkritik tradisi mewariskan perempuan. Yang belakangnya mengatakan bahwa perintah ini wa'ashiruhunna bil ma'ruf dengan bermartabat. Fa in karihtumuhunna, jadi kalaupun kalian benci mereka, ini ayat Al-Qur'an ya. Kalaupun kalian benci mereka, maka siapa tahu Allah memberikan kebaikan yang banyak pada orang yang kamu benci itu. Hanya karena benci kadang itu menutup mata dari semua kebaikan yang dibenci, betul tidak? Benar ya? Diingatkan bahwa wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan pasangan dengan ma'ruf. Ma'ruf itu sudah tingkat yang paling tinggi. Karena tingkat yang pertama katanya, kalau kita mau melakukan sesuatu itu pertama halal atau tidak, boleh atau tidak. Maka halal dulu. Yang kedua adalah baik atau tidak. Maka harus halal sekaligus baik. Ibaratnya gini, durian itu halal atau tidak? Durian. Halal ya? Kalau Anda kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, bagus nggak durian itu? Tidak bagus. Nah itu contoh halal tidak baik. Ma'ruf itu lebih tinggi lagi dari sekedar baik. Dia adalah layak, pantas. Jadi ada sesuatu kebaikan tapi kadang menurut norma tertentu tidak pantas. Contohnya adalah misalnya boleh nggak laki-laki pakai celana begini misalnya ya. Menurut agama juga boleh karena auratnya hanya dari pusar sampai lutut kira-kira begitu. Tapi pantas nggak Anda kesini hanya pakai sarung, nggak pakai kaos, nggak pakai, ya itu tidak baik, ya tidak pantas. Dan ini memerintahkan untuk memperlakukan pasangan secara layak. Berarti boleh, baik, dan pantas. Yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah itu kira-kira adalah berdialog, selalu mendengar dan memutuskan bersama. Di sini contoh ayatnya sebetulnya tentang memberi ASI, air susu ibu. Hanya istri yang bisa memberikan, laki-laki tidak bisa kan? Karena dia tidak memproduksi air susu ibu. Tapi di sini disebutkan bahwa menyikapinya itu bisa dengan musyawarah. Artinya kapan seorang ibu itu harus menyapih anaknya, itu diperbolehkan. Memang dianjurkan sekali 2 tahun, tetapi tidak boleh memaksa istri yang kondisinya misalnya lemah harus bagaimanapun harus memberikan 2 tahun, tidak bisa begitu. Dan kapan menyapinya juga diberi ruang untuk musyawarah. Jadi dalam hal-hal yang sifatnya hanya perempuan saja yang bisa mengeluarkan itu ASI pun ada ruang untuk musyawarah. Apakah akan disusukan langsung atau disusukan melalui perempuan lain? Kalau zaman dulu begitu, di zaman Arab. Hanya ada istilah saudara satu susuan. Ada seperti ini. Mungkin kalau sekarang ya apakah akan disusui langsung oleh ibunya? Apakah melalui formula? Ini harus dipertimbangkan kemaslahatan bagi seluruh pihak, baik ibu, suami maupun anak. Ya, terakhir kita akan diskusi
Sampai sini ada yang mau bertanya? Bolehkah saya ngecek 4 pilar perkawinan itu apa saja? 1, berpasangan. Yang kedua, janji kokoh. Yang ketiga, saling memperlakukan pasangan secara bermartabat. Dan yang keempat, musyawarah. 4 pilar ini akan menjadi dasar dari seluruh rangkaian materi berikutnya. Dan materi saya yang terakhir adalah tentang bagaimana mempersiapkan perkawinan agar menjadi sakinah. Boleh dibagi 4, yang laki-laki 2 kelompok, yang perempuan 2 kelompok. Baik, tugas masing-masing kelompok ganjil akan merumuskan atau menggambar sebuah rumah yang indah gitu ya, di paling atas dari kertas itu. Lalu gambarlah jalannya bagus gitu menuju rumah itu. Jadi ada rumah yang bagus, kemudian jalan yang bagus juga menuju rumah itu. Kelompok ganjil ya, laki dan perempuan. Kemudian sepanjang jalan itu menuju rumah bagus ini, apa hal-hal apa saja, bisa sikap, sifat dan sebagainya, yang memudahkan jalan menuju rumah yang indah itu. Pastikan setiap orang itu punya ide untuk menulis di jalan yang bagus itu hal-hal yang membuat rumah indah itu mudah dicapai. Kelompok genap itu membuat rumah yang indah juga, tapi jalanannya agak jelek. Bisa tikungan, bisa naik turun dan lain sebagainya. Dan di sepanjang jalan itu tuliskan hal-hal apa saja yang membuat rumah indah itu sulit dijangkau. Yang ganjil adalah hal-hal yang memudahkan rumah itu dijangkau. Yang genap adalah hal-hal yang menyulitkan rumah itu dijangkau. Setiap orang harus punya ide untuk ditulis di jalan itu. Silakan siapa yang akan memimpin boleh disepakati. Sudah selesai? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah? Belum kelompok 4? Kelompok 1 dan 3 boleh nggak dijajarin gambarnya? Kelompok 2 dan 4 boleh dijajar di sebelah sini? Siap ya, kita dengarkan presentasi dari kelompok pertama. Tepuk tangan dong. Di sini terlihat rumah yang sederhana tapi bagus ya, garis-garisnya jelas. Terus di sini ada mobil, walaupun nggak jelas tapi ada logonya Mercy. Untuk membangun rumah yang nyaman ini diperlukan kejujuran, saling memahami antar pasangan, terbukaan, harmonis, komunikasinya lancar, iman dan takwa, kasih sayang, kesetiaan, saling peduli antar satu sama lain, komitmen, kerjasama antar pasangan, sabar, pegang rasa, saling menjaga kesehatan sama kesejahteraan. Semakin mendekati semakin mudah dicapai rumah yang indah itu. Tepuk tangan boleh dong. Mas siapa namanya? Mas Wito. Kalau di kelompok 4, intinya adalah jalan ini sangat bergejolak karena banyaknya karakter-karakter yang lebih ke arah negatif sehingga terciptalah rumah yang juga kurang sehat dan kurang bagus. Jadi kayak rumahnya temboknya runtuh lagi, batu-batu yang kelihatan, gentengnya bocor. Nah, karakter-karakter atau sifat itu contohnya adalah karena adanya karakter yang arogan, pikiran negatif, ketidakjujuran, keras kepala, labil, belum dewasa, pemahaman agama yang kurang peka, cuek, egois, cewek banget nih Bu. Tidak mau ngalah, kurang sabar, juga komunikasi yang mungkin kurang lancar. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nifa dan kelompok 4. Teman-teman sekalian, itu sebenarnya rumahnya harus bagus, tapi jalannya yang jelek, tidak apa-apa. Rumah bagus itu simbol dari keluarga sakinah, kira-kira gitu ya. Nah, dalam menuju keluarga sakinah itu, kita punya asumsi-asumsi, punya keadaan-keadaan yang kadang ideal dan kadang tidak ideal, kadang mendukung keluarga sakinah, kadang justru mengeroposkannya.
Nah sekarang bagaimana kita melakukan proses sehingga kekuatan, kelemahan dan sebagainya itu bisa diproses dan mendukung terbangunnya perkawinan yang akan segera dimasuki dan melahirkan keluarga sakinah. Nah biasanya ini contoh kita kan nggak bisa terus-menerus ada dalam kondisi baik, tapi bagaimana mengelolanya ini yang penting. Ada konsep yang disebut dengan kafaah. Kafaah itu sekufu. Tahu sekufu? Sekufu itu sepadan. Tapi harus dicatat, sepadan atau tidak itu adalah sesuatu yang dinamis. Dinamis itu artinya dia bisa orang tadinya sekufu lalu diproses jadi sekufu. Orang tadinya sekufu tapi karena tidak menjaga jadi tidak sekufu. Tetapi tidak apa-apa karena persiapan menuju perkawinan dan perkawinannya itu sendiri adalah proses terus-menerus untuk belajar dan proses terus-menerus untuk menerapkan dua amanah melekat itu sebagai khalifah dan sebagai hamba. Nah di dalam hadis itu ada disebutkan gini, tungkahul mar'atu li arba'in. Jadi perempuan itu, saya kira perempuan melihat laki-laki juga begitu. Perempuan dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya, maka orang punya harta kemudian diasumsikan akan melahirkan keluarga yang bahagia kira-kira. Wali hasabiha karena keturunannya dari keluarga yang baik-baik. Wali jamaliha karena kecantikannya. Wali diniha dan karena agamanya atau akhlaknya. Fasfar bidzatiddin, pilihlah pasanganmu karena agamanya, karibat yadak maka akan untung, kira-kira begitu, akan sukses. Tapi yang menarik adalah di situ disebutkan bahwa pada umumnya menikahi karena 4 faktor, tapi hanya satu yang diperintahkan atau menggunakan kata perintah adalah nikahi pasanganmu karena agamanya. Bukan hanya agama di KTP ya, karena agama itu berkait erat dengan iman dan amal soleh. Itu artinya adalah dengan akhlak. Janganlah la tazawwajun nisa li husnihinna. Jangan menikahi perempuan karena kecantikannya, karena sangat mungkin kecantikannya itu justru akan merusak mereka. Karena cantik kemudian bawaannya ingin tebar pesona. Yang laki-laki juga, jangan menikahi pasangan karena gantengnya. Kalau ganteng bonus gitu kira-kira. Tapi jangan ganteng itu kemudian jadikan acuan untuk saya menikah dengan dia. Ganteng akhlaknya boleh. Jangan juga karena hartanya, karena bisa jadi harta itu malah membuat sesat. Jadi menikahi pasanganmu kaya tidak apa-apa, tapi jangan karena dia kaya. Nanti hubungannya dengan yang agamanya. Dan akan tetapi nikahilah berdasarkan agamanya. Seorang budak perempuan berkulit hitam, bahkan telinganya robek, tapi punya agama atau akhlak yang baik, itu jauh lebih utama. Ini tuntunan dalam mencari pasangan. Juga tuntunan untuk memproses sekufu tadi itu. Agama atau akhlak yang baik, iman dan amal soleh, itu akan menentukan cara pandang terhadap 3 yang lain. Kesempurnaan fisik, harta, dan keturunan itu bisa berubah. Tetapi akhlak yang baik akan bisa menyikapi perubahan itu secara arif. Misalnya waktu nikah, keturunan baik, begitu menikah, ternyata koruptor, langsung nama baik keluarga menjadi jatuh. Tapi iman yang kuat, akhlak yang kuat tidak akan merontokkan perkawinan, tapi bagaimana menyikapi itu dengan baik. Jadi pada prinsipnya nanti adalah bukan masalah yang membuat keluarga itu sakinah atau tidak, tapi cara kita menyikapi masalah itu yang kemudian menentukan apakah sakinah di dalam keluarga itu bisa dipertahankan atau tidak. Bukan soal kesempurnaan fisik, bukan soal keturunan, bukan soal harta, tapi cara kita menyikapi harta dengan baik yang menjadi hasil dari agama yang baik, itulah yang akan menentukan sakinah atau tidaknya sebuah perkawinan. Kira-kira begitu ya. Jadi dan terakhir saya akan minta Anda pindah lagi berpasangan karena Anda akan diskusi bersama pasangan Anda. Nanti akan ada pertanyaan untuk diskusinya. Boleh ya? Gerak lagi ya. Terakhir nih, habis itu kita bubar. Bubar untuk istirahat. Silakan temukan pasangan masing-masing, jangan keliru. Masih ingat nggak? Yang tidak bawa pasangan boleh berpasangan dengan yang tidak berpasangan. Bawa sungai kehidupannya masing-masing karena itu akan menjadi acuan untuk diskusi. Oke, bawalah sungai kehidupan masing-masing.
Kemudian diskusikan lalu rumuskan bersama cita-cita tertinggi keluarga di yaumul hisab nanti. Jadi awalnya kan tadi cita-cita pribadi nih. Nah sekarang dialogkan dengan pasangan lalu rumuskan bersama cita-cita tertinggi. Yang kedua, jadi rumuskan saja satu kalimat, mungkin kami ingin sebagai suami istri, kami ingin nanti pada saat yaumul hisab melihat keluarga kami dalam kondisi bla 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 gitu. Yang kedua, target 5 tahunan, silakan dibicarakan kemudian target 5 tahunan personal menjadi target 5 tahunan marital. Jadi bersama target 5 tahunan. Dan yang ketiga, ini penting sekali adalah panca harapan di 5 tahun pertama perkawinan. Jadi sebutkan dalam 5 tahun kami berdua ingin memprioritaskan atau punya harapan 5. Itu tidak harus berupa barang. Bisa misalnya ya, kalau pergi selalu saling izin, dimanapun berada, kasih tahu, misalnya gitu, itu janjian. 5 harapan, 5 kesepakatan. Dalam 5 tahun pertama berusaha untuk apa? Karena sangat mungkin anaknya anak tunggal, ibunya sendirian. Maka mungkin bisa tahun pertama sama ibu, tahun kedua pelan-pelan ibunya disapih, bisa juga begitu. Jadi 5 tahun pertama yang real, Anda ingin apa bersama pasangan? Misalnya ingin punya anak langsung atau di tahun kedua. Ini contoh cita-cita keluarga tertinggi sekali di hari perhitungan. Silakan. Yang pertama adalah bisa berkumpul kembali pasti Bu. Kemudian di situ keluarga berkumpul kembali, kemudian bahagia dan semua isi anggota keluarga memancarkan cahaya wajahnya. Itu contoh ya, contoh rumusan bahwa nanti pada hari di akhirat itu seluruh keluarga kumpul kembali, wajahnya berseri-seri karena bahagia dan kira-kira habis itu karena timbangannya amal baiknya berat sehingga sama-sama berkumpul kembali di surga. Oke, karena waktunya tidak memungkinkan, jadi nanti silakan dilanjutkan ya. Saya sarankan sungai kehidupan ini disimpan. Simpan. Supaya kita ingat dulu pernah mendiskusikan, pernah punya merenda cita-cita keluarga dan menjadi reminder, menjadi pengingat bagi kita dalam perjalanan perkawinan yang diharapkan berusia sangat awet dan sebentar lagi gerbangnya mau dimasuki oleh Anda semuanya. Dan mungkin yang terakhir sekali saya ingin berpesan bahwa mari kita pahami perkawinan keluarga itu sebagai proses belajar terus-menerus. Belajar dari siapapun, bahkan orang tua bisa belajar dari anak. Untuk sama-sama meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Dan sekali lagi, keluarga sakinah itu tidak tergantung kepada masalah yang menimpa, tapi tergantung bagaimana kita bersatu bekerja sama mengatasi masalah apapun yang menimpa perkawinan dan keluarga. Untuk itu, setelah ini, nanti setelah makan siang, sholat zuhur, Mbak Alisa Wahid akan mengampu materi tentang dinamika perkawinan. Bagaimana perkawinan itu juga kadang situasinya naik turun. Kalau kita sudah diberitahu seperti tadi ya, ada rute menuju tujuan, dan kita juga di Mbak Alisa nanti ada rute pasang surut hubungan antar suami istri. Mungkin kita akan lebih mudah untuk menjalannya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sekali sebanyak-banyaknya atas perhatian dan kerjasama semuanya. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.